Yo halo semuanya, selamat datang kembali di channel Clip Review. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita Kaiju No 8 atau Kaiju Hajigo. Full 30 menit, chapter 61-70. Dan gak usah banyak bicara, langsung saja, kita masuk ke dalam cerita semongku. Chapter kali ini dibuka dengan masa lalu Iheru, di mana pada saat SMA, dia selalu mendapatkan ranking 1 di sekolahnya. Pada waktu itu, Iheru bisa menyerap semua hal yang dia pelajari. Tubuhnya juga terus bertambah kuat dan kekar setiap kali berlatih. Dia merasa bahwa dia tidak melihat adanya batasan dalam dirinya. Dia berdebar-debar karena ingin mengetahui sejauh mana dirinya bisa bertambah kuat. Dia bercita-cita untuk bisa setara dengan Mina Hashiro, Gen Narumi, dan juga Isao Shinomiya. Akan tetapi, kini dia malah merasa kesal melihat kehebatan Ichikawa yang berkembang begitu cepat sampai bisa melampauinya. Untuk mengalahkan keju pendamping saja, ia harus sudah kelihatan kewalahan. Dia merasa nasibnya mulai berubah sejak bergabung dengan pasukan pertahanan. Mendadak prestasinya berhenti mengalami kemajuan. Dia dihadapkan dengan orang-orang berbakat yang sesungguhnya. Setiap hari, ia harus seolah diingatkan bahwa dia bukanlah salah satu dari mereka. Meski dia berjuang, dan terus berjuang, bukannya mengecil, jarak di antara mereka justru semakin membesar. Bahkan monster yang sesungguhnya malah muncul dari posisi yang tidak terlihat. Kembali ke situasi sekarang. Akhirnya prajurit Ishikawa telah melakukan kontak dengan keju utama. Dia langsung melakukan pelepasan penuh dengan kekuatan sebesar 43%. Hanya dengan menyentuh salah satu kakinya saja, hampir semua bagian tubuh keju utama mampu dibekukan oleh Ichikawa. Walaupun begitu, keju utama ini tetap saja memiliki ketebalan kulit luar serta kecepatan regenerasi yang jauh melebihi keju pendamping. Karena merasa serangannya masih terlalu lemah, Ichikawa bernafsu menginginkan kekuatan yang lebih besar. Benar saja, tiba-tiba pelepasan kekuatannya kini meningkat menjadi 46%. Bukannya merasa senang karena Ichikawa berkembang. Di tengah pertarungan, Kapten Ogata justru merasa ada yang janggal di sini. Dari atas bukit, Ichikawa langsung melepaskan tembakan ke arah Daiju utama. Merasa serangannya masih belum cukup, lagi-lagi Ichikawa bernafsu meningkatkan kekuatannya. Lagi-lagi, Ichikawa mampu meningkatkan pelepasan kekuatannya menjadi 51. Semua orang di sana malah semakin panik melihat peningkatan kekuatan Ichikawa. Dia berlari untuk mencari posisi yang lebih menguntungkan. Tiba-tiba, keju utama melepaskan semburan energinya ke arah Ichikawa. Walaupun dia berhasil menghindar beban yang diterima, tubuh Ichikawa tidak bisa dianggap remeh. Dengan kondisinya yang seperti itu, dia berhasil menghancurkan salah satu organ unik milik keju utama, tekanan darah yang meningkat dan ototnya yang telah terkoyak di 6 tempat, membuat operator di sana takut jika tubuh Ichikawa tidak bisa bertahan. Kapten Ogata menjelaskan bahwa pengguna senjata Numbers itu melakukan sinkronisasi dengan sel monster type khusus dan memperoleh energi dalam jumlah besar yang menyebabkan aktivitas otak, jumlah neurotransmitter, serta kecepatan pengiriman sinyal saraf meningkat pesat. Sebagai hasilnya, sifat asli dan hasrat yang dimiliki oleh akan muncul ke permukaan. Jadi tergantung kepribadian yang dimilikinya, dia bisa saja menghancurkan dirinya sendiri. Ditambah lagi, Numbers nomor 6 dibuat dari makhluk yang dikenal sebagai monster terkuat sepanjang sejarah. Sudah pasti, beban fisik dan mental yang harus ditanggung penggunanya akan sangat jauh berbeda. Jika Ichikawa terus menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali atas dirinya sendiri, maka Kapten Ogata takkan bisa mengizinkan Ichikawa menggunakan senjata itu lagi. Di sisi Ichikawa sendiri,
Sepertinya dia mulai kehilangan kendali atas pikirannya. Karena dia tidak ingin melibatkan orang lain, dia membekukan area seluas 50 meter di sekelilingnya. Walaupun kecepatan serangan pembekuan milik Ishikawa melampaui kecepatan regenerasi milik Gaju utama, tapi otot yang terkoyak bertambah menjadi 16 tempat. Selain itu, dia juga mengalami retak dan patah tulang di 4 tempat. Sepertinya tubuh Ishikawa sudah mencapai batas. Kapten Ogata berniat turun tangan sendiri untuk mengalahkan kaiju. Utama dia menyuruh Toko untuk mengirim bantuan medis kepada Ishikawa. Di saat Ishikawa merasa bahwa dirinya laki-laki gagal, lemah dan tidak bisa menyelamatkan siapapun, tiba-tiba terdengar suara teriakan Iharu yang sedang memanggil namanya. Hiharu memohon kepada Kapten Ogata untuk memberi sedikit waktu bagi dia dan Ishikawa. Walaupun sudah diperingatkan untuk mundur, Hiharu masih saja menerobos masuk ke tempat Ishikawa. Melihat kecepatan dan ketangkasan Iharu, Kapten Ogata menanyakan kepada Toko berapa pelepasan kekuatan Iharu. Toko menjawab bahwa menurut catatan, seharusnya pelepasan kekuatan Iharu adalah 24%. Kapten Ogata yang mendengarnya tidak percaya kalau yang dilepaskan Iharu hanya sebesar 24%. Sambil berusaha menuju ke tempat Reno Ujikawa, Iharu mengatakan seperti ini. Dia itu orang yang hebat. Dia orang yang selalu berterus terang, pekerja keras, juga peduli pada temannya. Dia sungguh hebat hingga membuatku iri kepadanya. Dia pasti akan menyelesaikan tugasnya. Benarkan Reno? Tanpa meminta izin dulu, Iharu langsung menggendong Ishikawa begitu saja. Dia langsung memberitahu Ishikawa bahwa Kapten Ogata telah memberi perpanjangan waktu. Saat ini para senior sedang memancing keju utama. Kau akan mengalahkan keju utama itu dan menjadi pengguna resmi Numbers nomor 6. Akan aku usahakan untuk membuat inti keju itu berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk diserang. Setelah itu habisilah dia dengan satu tembakan. Mendengar hal itu, Ishikawa terlihat khawatir karena nantinya Iharu malah berada dalam bahaya. Iharu pun langsung menyundul Ishikawa dan mengatakan, "Jangan meremehkanku. Kau ini selalu saja mencoba melakukan semuanya seorang diri. Kau itu lebih muda dari ku tahu. Jadi diamlah dan biarkan aku membantumu." Berkat perkataan dan sundulan Iharu itu, akhirnya kepala Ishikawa bisa berpikir dengan jernih. Sekarang dia kembali optimis dan mau mempercayakan rencananya kepada Iharu. Perpanjangan waktu misi pembasmian dimulai. Ketika Iharu mau menembak, Kapten Ogata sempat merasa tidak yakin kalau Iharu dapat mengekspos inti kaiju. Tapi di luar perkiraan, tembakan Iharu ternyata mampu melukai kaiju utama. Kapten Ogata berpikir bahwa kekuatan yang dilepaskan Iharu itu tidak mungkin hanya 24% saja. Dia menyuruh operator untuk mengamati pelepasan kekuatan milik Iharu. Benar saja, ternyata pelepasan kekuatan Iharu kini menjadi 41. Kapten Ogata dan Toko terlihat terkejut mengetahui hal tersebut. Baru saja terkejut sebentar. Tiba-tiba pelepasan kekuatan Iharu malah turun menjadi 22%. Tidak berselang lama, laki-laki pelepasan kekuatan Iharu meningkat menjadi 42%. Pelepasan kekuatan Iharu yang tidak stabil membuat Iharu bisa menjadi sosok yang tak terkalahkan. Sambil masih menyerang kaiju utama dengan pelepasannya yang tidak stabil itu, Iharu memikirkan Ishikawa dan berkata dalam hati, "Aku ini bukanlah orang yang berbakat. Orang yang akan menjadi sosok pahlawan bukanlah aku. Pasti di ujung jalan ini pun ada tembok yang sudah sering kulihat. Meski begitu, tembok seperti itu akan kuhancurkan. Kuhancurkan dan terus kuhancurkan. Hingga suatu saat nanti,
aku pasti juga akan tiba di tempat kalian. Oleh karena itu, pergilah duluan dan tunggu aku di sana. Walaupun sudah mengalami overhead, tembakan terakhir Iharu akhirnya berhasil membuat inti kaiju terekspos. Tidak mau membuang kesempatan yang telah diberikan Iharu kepadanya, Ichikawa pun langsung melesatkan tembakan penghabisan tepat ke inti kaiju utama. Sedang melatih kuda-kudanya. Karena sebelumnya Hoshina menjelaskan bahwa tubuh bagian bawah adalah dasar dari teknik tinju, aliran pasukan pertahanan. Kafka harus bisa mengalirkan tenaga dari anggota tubuh bagian bawah hingga ke tinjunya. Hoshina pernah berpesan bahwa dia akan datang ke Ariek 2 kali seminggu untuk melihat perkembangan Kafka. Hoshina juga memperingatkan Kafka bahwa dia bisa tahu kalau Kafka bolos latihan hanya dengan sekali lihat. Beberapa waktu kemudian, datanglah Kikoru yang menyapa Kafka. Kikoru mengatakan kalau dia melihat papanya melakukan gerakan itu setiap hari. Mendengar hal itu, Kafka menjadi lega dan membuatnya semakin bersemangat. Tujuan Kikoru menemui Kafka ternyata untuk memberikan HP titipan wakil Kapten Hasegawa kepada Kafka. Setelah mendapatkan HP-nya kembali, Kikoru menyarankan kepada Kafka untuk menelepon teman-temannya. Meski dibilang seperti itu, Kafka terlihat bingung harus bicara pada mereka dengan wajah seperti apa. Sudah hampir 2 bulan berlalu, Kafka tidak bicara lagi pada mereka sejak hari penangkapannya. Kafka bingung apa yang ada di benak mereka setelah mengetahui bahwa Kafka adalah keju nomor 8. Setelah mengisi baterai dan menghidupkan HP-nya lagi, tiba-tiba banyak sekali notifikasi pesan yang muncul. Beberapa saat kemudian, ada panggilan masuk dari Reno Ichikawa. Tanpa sengaja, panggilan tersebut malah ditolak oleh KFK. Selang beberapa detik, ada panggilan masuk lagi dari Iharu. Kali ini Kafka mengangkat panggilan tersebut. Tapi ternyata yang menelepon sebenarnya Ichikawa, yang meminjam HP milik Iharu. Mengetahui seniornya menolak panggilannya dan malah mengangkat panggilan dari Iharu, membuat Ichikawa merasa kesal dengan Kafka. Ichikawa langsung meluapkan kemarahan yang disertai kekhawatirannya kepada Kafka. Dia marah karena Kafka tidak mencoba menghubungi mereka selama ini. Kakak pun menjelaskan bahwa dia takut tidak bisa lagi menjadi teman mereka di unit 3. Dia khawatir mereka takut kepadanya setelah mengetahui bahwa dia adalah kaiju nomor 8. Iharu yang berada di dekat Ichikawa pun merespon bahwa itu wajar kalau mereka takut kepada Kafka. Tapi bukan berarti mereka membenci Kafka. Iharu melihat saat Kafka mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan pangkalan unit 3 kemarin. Tidak ada seorang pun yang berhenti menganggap Kafka sebagai teman setelah melihat perbuatan Kafka itu. Tidak seorang pun di unit 3 yang menganggap Kafka sebagai musuh, tidak hanya Ichikawa dan Iharu, tapi juga teman-teman yang lain. Di tengah pembicaraan mereka, Kikoru memberitahukan Kafka bahwa sudah waktunya untuk latihan gabungan sore ini. Sambil menangis, Kafka memberitahu Kikoru bahwa Ichikawa dan Iharu mengatainya bodoh. Beralih ke sisi lain, kita diperlihatkan bagaimana kesadaran Komandan Isao setelah ditelan oleh kaiju nomor 9. Komandan Isao tidak bisa melawan dan perlahan demi perlahan, kesadarannya mulai tenggelam. Di berbagai wilayah di Jepang, terlihat berbagai macam kaiju yang mengejutkan para warga. Anehnya mereka tidak menyerang sama sekali. Mereka hanya muncul sebentar lalu pergi lagi. Seperti di wilayah pegunungan kota Numata, Prefektur Gunma,
muncul keju humanoid raksasa yang mengagetkan orang-orang yang sedang mencari beruang. Di kota Agio, prefektur Saitama, muncul keju yang memiliki banyak wajah. Di distrik Shibuya, Tokyo, muncul kaiju berwujud manusia yang memiliki otak besar. Di pantai kota Jigasaki, prefektur Kanagawa, terlihat keju seperti ikan yang menyerap ikan-ikan di sana. Di jalan tol Tohoku, prefektur Tochigi, juga muncul keju yang mengajak mobil di sana balapan lari. Selain itu, para pendaki di kota Hakuto, prefektur Yamanashi, juga menemukan beberapa kawah raksasa misterius. Dalam sebuah rapat, para petinggi dibuat bingung dengan 14 kasus insiden kaiju yang belum terpecahkan ini. Satu-satunya persamaan dari semua kasus tersebut adalah semua kaiju menghilang sebelum pasukan pertahanan tiba di lokasi. Hoshina menduga bahwa semua itu adalah pertanda kemunculan bencana kaiju nomor 9. Oleh karena itu, mereka juga harus mempercepat persiapan strategi pembasmian. Komandan Itami mempersilahkan Hoshina untuk memulai rapat kali ini. Hoshina langsung melaporkan bahwa saat ini desentralisasi fungsi administrasi kota, persiapan pengoperasian gardu listrik tambahan, persiapan fungsi kota sebagai benteng, proses evakuasi awal, serta penambahan jumlah shelter bawah tanah berjalan lancar. Permintaan bantuan ke negara asing sedang dipertimbangkan. Namun masih ada masalah terkait isi perjanjian pembasmian, seperti kekhawatiran adanya kebocoran informasi kaiju, serta kesepakatan antara masing-masing pemerintah. Hoshina rasa hal tersebut akan sulit diselesaikan dalam waktu singkat. Terkait strategi pembasmian, segel pakaian tempur Numbers nomor 1 telah dilepas. Dan saat ini dalam proses sinkronisasi ulang dengan Kapten Narumi. Kemudian mengenai Numbers nomor 35 dan 7, karena pengguna yang cocok, ada beberapa orang. Saat ini sedang dipertimbangkan apakah sebaiknya mengumpulkan mereka semua di Kanto atau menyebarnya ke seluruh negeri. Di tempat lain, terlihat semua orang sedang berlatih. Seperti Ichikawa yang sedang berlatih menggunakan pakaian tempur bernomornya. Ieru yang dilatih langsung oleh Kapten Ogata Aoi. Dan juga Izumo yang berlatih dengan Kapten Igarashi. Semua prajurit terlihat berlatih dengan bersungguh-sungguh. Termasuk MC kita, yaitu Kafka Hibino. Di tempat lain, tepatnya lantai 13 bawah tanah pangkalan area Kirinkai, Kapten Arumi ingin memberikan sebuah senjata baru kepada Kikoru. Senjata ini sudah disesuaikan dengan postur tubuh dan gaya bertarung Kikoru. Senjata yang dibuat dari kaiju bernomor yaitu Numbers nomor 4. Senjata penuh sejarah yang pernah digunakan oleh Hikari Shinomiya untuk menumpas banyak monster. Akhirnya, Kikoru pun bertekad ingin membalaskan dendam ayahnya menggunakan senjata yang pernah digunakan ibunya itu. 3 bulan telah berlalu, dan anehnya sejak saat itu tidak ada satupun kasus kemunculan kaiju. Di sebuah rumah, seorang ibu yang pernah diselamatkan Kafka sebelumnya malah merasa takut karena tidak ada satupun kaiju yang muncul. Sang anak malah tidak takut sedikit pun, karena dia percaya bahwa paman monster akan muncul kembali untuk menghajar kaiju nomor 9. Di pangkalan area Kirinkai, tepatnya lantai 17 bawah tanah, terjadi gempa yang ternyata disebabkan oleh Kapten Narumi dan juga Kikoru. Beberapa hari ini, mereka berdua mengurung diri dan berlatih di ruangan tersebut. Bentrokan 2 pengguna senjata Numbers menggetarkan seluruh ruangan. Di sisi lain, ternyata unit 1 dan unit 3 masih melakukan latihan gabungan. Kafka dan Hoshina pun juga melakukan latihan mereka sendiri. Sepertinya pukulan Kafka mulai mengalami peningkatan.
Akan tetapi masih kalah jika dibandingkan dengan pukulan Hosina. Ketika Kafka pergi ke atap untuk istirahat dan makan siang, tidak sengaja dia melihat Kapten Ashiro yang sedang duduk dan makan sendirian. Ketika Kafka hendak pergi karena merasa sungkan, tiba-tiba dirinya malah dipanggil oleh Kapten Ashiro. Setelah Kafka duduk, Kapten Ashiro bercerita bahwa ini orang-orang sedang menjalani hidup yang damai. Akan tetapi dia tahu bahwa ini tidak lebih dari sekedar masa tenang menjelang adanya badai. Kalau situasi seperti ini terus berlanjut, rasanya seolah semua kaiju benar-benar telah musnah. Kapten Ashiro juga menyuruh Kafka untuk tidak perlu bersikap sopan, karena di sini hanya ada mereka berdua. Kapten Ashiro sedikit mengungkit masa lalu Kafka, di mana pada saat itu Kafka selalu berlari ke kelasnya tanpa pikir panjang. Setiap kali mendengar siren darurat berbunyi. Padahal kelas mereka berdua berbeda gedung. Sejujurnya hal itu membuat Kapten Ashiro merasa sedikit malu. Kafka menanggapi bahwa Ashiro adalah kapten regunya. Oleh sebab itu, wajar saja jika Kafka mencemaskannya. Baik saat menuju shelter maupun saat berangkat sekolah, Kafka selalu berjalan paling depan. Padahal dia sendiri sebenarnya gemetaran. Tapi Kafka selalu tersenyum demi membuat Kapten Ashiro merasa tenang. Menurut Kapten Ashiro, Kafka sama sekali tidak berubah. Tidak salah lagi, panggilan Tachikawa bisa selamat berkat bantuan Kafka. Selain itu, sekarang Kapten Ashiro sudah menjadi kuat. Dia tidak perlu lagi bersembunyi di balik punggung Kafka. Karena itulah, Kapten Ashiro berpesan kepada Kafka untuk jangan mencoba memikul semuanya seorang diri. Apalagi mereka juga sudah berjanji untuk menghabisi semua kaiju bersama-sama. Setelah mengatakan semua itu, Kapten Ashiro pun kembali bekerja. Baik Kapten Ashiro maupun Kafka, keduanya bertekad untuk mengalahkan para kaiju demi masa depan yang akan datang. Sedangkan di distrik Shinjuku, terlihat gadis sema yang mirip dengan Kikoru yang sedang digoda oleh dua orang lelaki yang ada di sana. Tiba-tiba gadis tersebut berubah menjadi kaiju dan langsung mengeluarkan jaring ke arah orang-orang yang ada di sana. Anak Tokusan, rekan Kafka saat di divisi pembersih kaiju dulu. Di sini, Tokusan terlihat gugup dengan pernikahan anaknya itu. Di tengah acara yang berbahagia itu, tiba-tiba ada keju yang muncul dan membuat semua orang di sana ketakutan. Berpindah ke tempat pusat tanggapan laporan, orang-orang di sana disibukkan dengan banyaknya laporan yang masuk dari penjuru Tokyo. Seluruh kota dipenuhi dengan kemunculan para kaiju. Seperti di distrik Setagaya Wakabayashi, kota Hachioji, Takao Sanguchi, distrik Minato, Shibakowa, dan semua serangan kaiju itu seakan membuat terlihat mustahil untuk diatasi. Kembali ke tempat Tokusan, kini Chiko anaknya sedang dalam situasi berbahaya. Kaki Chiko diinjak oleh kaiju dan tidak bisa melarikan diri. Ketika si kaiju hendak memakan Chiko, tiba-tiba tubuh si kaiju terbelah menjadi beberapa bagian. Ternyata pelakunya adalah Kapten Narumi yang telah tiba dengan wujud barunya. Tidak hanya Kapten Narumi saja, Kapten Ashiro dan pasukannya juga telah tiba dan tersebar di berbagai lokasi. Pasukan pertahanan Jepang siap beraksi. Pertempuran melawan para kaiju pun terjadi di mana-mana. Ada regu yang menyerang kaiju dan ada juga yang membantu evakuasi warga. Tokusan yang sedang dievakuasi merasa baik-baik saja dan menyuruh salah satu personil di sana untuk membantu. Kapten Narumi saja akan. Tetapi personel di sana mengatakan bahwa hari ini Kapten Narumi menggunakan baju tempur
Numbers nomor 1 secara lengkap. Dengan kata lain, saat ini Kapten Narumi adalah monster berwujud manusia. Artinya makhluk paling berbahaya di lokasi. Ini adalah Kapten Narumi itu sendiri. Dengan baju tempurnya itu, Kapten Narumi menghajar para Krojo Kaiju dengan mudahnya. Wakil Kapten Hasegawa memberikan kabar baik dan buruk. Kabar baiknya, saat ini unit 1 dan unit 3 telah dikerahkan ke seluruh area Tokyo. Proses pengamanan titik evakuasi warga sipil berjalan dengan cepat. Jauh lebih cepat dari sebelumnya. Langkah mereka untuk menyebar penempatan pasukan dan menambah jumlah jalan khusus terbukti tepat. Kabar buruknya, ternyata prediksi Soichiro Hoshina tepat. Tidak hanya Tokyo, ternyata para kaiju menyerang seluruh negeri secara serentak. Di sini kita diperlihatkan karakter baru bernama Soichiro Hoshina, yang merupakan Kapten Unit 6. Dari namanya, kita bisa menyimpulkan bahwa dia ini merupakan keluarga dari wakil Kapten Soichiro Hoshina. Karena ada 2 Hoshina, mulai sekarang kita akan memanggil si mata sipit ini dengan namanya, yaitu Soichiro. Soichiro dan pasukannya terlihat sedang berusaha melindungi Kastil Himeji, prefektur Hyogo yang baru saja direnovasi. Bukan hanya di Hyogo saja, di Osaka Sendai, Hakodate juga mengalami hal yang sama. Jadi bisa disimpulkan bahwa para kaiju ini menyerang seluruh Jepang. Apalagi berdasarkan data saat ini, terlihat kecenderungan bahwa para kaiju ini mengincar tempat-tempat penting bagi manusia. Misalnya kota besar, lokasi pembangkit listrik, menara sinyal, gedung pemerintahan, serta titik-titik penting lalu lintas. Pergerakan mereka sangat jauh, berbeda dari para monster selama ini. Sudah pasti ada dalang di balik semua ini. Siapa lagi kalau bukan kaiju nomor 9? Dan di tengah pembicaraan tersebut, operator menginformasikan tentang kabar terbaru mengenai situasi pertempuran. Saat ini, ada 3 area yang sedang kewalahan. Area sekitar Gedung Parlemen Nasional, area sekitar Bandara Chaufo, serta area sekitar persimpangan Oizumi. Dari ketiga area itu, monster yang diprediksi memiliki skala kekuatan di atas 7,0 telah muncul di area Gedung Parlemen Nasional. Sehingga pasukan di sana mengalami kesulitan dalam melakukan perlawanan. Pasukan pertahanan benar-benar kalah jumlah. Hasegawa mewajarkan hal tersebut, karena kemunculan kaiju seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka juga tidak bisa mengharapkan bala bantuan unit lain. Hasegawa bingung tentang apa yang harus mereka lakukan. Akan tetapi Katenarungi menjawabnya dengan mudah, bahwa sudah jelas mereka akan menumpas habis semua kaiju. Katenarungi langsung memerintahkan Hasegawa untuk memberangkatkan seseorang. Pindah ke pangkalan area Karinkai. Terlihat Komandan Itami sedang membahas tentang sebuah benda yang terakhir kali digunakan saat jabatan wakil kapten. Unit 1 masih dipegang oleh Hikari. Ternyata benda yang dibahas tersebut adalah Numbers nomor 4. Kini senjata tersebut akan digunakan oleh anaknya, yaitu Kikoro. Dia bersiap menaiki pelontar elektromagnetik. Numbers nomor 4. Setelah pengecekan tanda vital yang stabil dan perhitungan orbit selesai, maka persiapan keberangkatan pun juga selesai. Walau Kikoru merasa belum bisa sepenuhnya menggantikan mamanya, tapi dia bertekad akan menjadi sosok pengguna yang pantas bagi mamanya Kikoro. Shinomiya pun siap berangkat. Hitung mundur dimulai 5, 4, 3, 2, 1. Dengan perisai aktif dan respon normal uni organ si kaiju, Kikoro pun meluncur. Dia akan sampai di lokasi pemusnahan dalam sekejap.
Komandan Itami menjelaskan bahwa pakaian yang dikenakan Kikoru adalah senjata keju bernomor tercepat dan satu-satunya yang bisa terbang. Senjata itu adalah alasan Hikari memiliki jumlah pemusnahan paling banyak daripada kapten lain sepanjang sejarah. Oh ya guys, ada yang kelewatan. Di sini kita diberitahu bahwa jumlah unit pasukan pertahanan yang ada di Jepang itu ada 16 unit. Di mana 16 unit ini dibagi menjadi 4 wilayah. Di wilayah timur ada unit 1, 2, 3, dan 4 di wilayah barat dilindungi oleh unit 5, 6, 7, dan 8. Di wilayah utara dijaga oleh divisi 9, 1011, dan 12. Sedangkan di wilayah selatan dijaga unit tahun 1315 dan juga 16. Kembali ke medan tempur. Para pasukan sedang melawan para kaiju. Tidak berselang lama, Kikoru datang dan langsung menghajar salah satu kaiju yang ada di sana. Setelah Kikoru tiba di lokasi, Kapten Narumi langsung memberikan perintah untuk mengamankan area di sana dalam waktu 10 menit. Akan tetapi Kikoru menjawab bahwa dia hanya butuh waktu 5 menit saja. Para prajurit di sana mencoba membantu Kikoru dengan menggantikan peluru mereka menjadi peluru pembeku. Akan tetapi hal itu percuma saja karena Kikoru mengalahkan para kaiju dengan begitu cepat. Sampai-sampai para prajurit yang lain tidak bisa mengikutinya. Komandan Itami yang melihat dari ruang kendali merasa bahwa Kikoru ini mempunyai kekuatan ayahnya dan kelincahan dari ibunya. Dia merasa bahwa Kikoru sangat mirip dengan mereka berdua, yaitu Isao dan juga Hikari. Dengan kedatangan Kikoru tadi, membuat area gedung parlemen mulai terkendali. Sedangkan di bandara, Kofu Kapten Ashiro juga telah menanganinya. Pindah ke ruang kendali unit 3. Sepertinya penggabungan struktur telah selesai. Serat otot dan uni organ kaiju juga berfungsi dengan normal. Tanda vital stabil dan siap untuk sinkronisasi. Wakil Kapten Soshiro Hoshina dan baju tempur kaiju nomor 10 barunya siap berangkat. Oke guys, itu tadi pembahasan manga Keju Hajigo chapter 70. 72 gimana nih menurut kalian tentang chapter kali ini? Gimana nih menurut kalian tentang pakaian tempur baru yang digunakan Kapten Narumi, Wakil Kapten Soshiro, dan juga Kikoru? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka. Subscribe untuk mengikuti kelanjutan ceritanya dari channel. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.